Serangkaian data ekonomi China yang melemah pada Mei menimbulkan sentimen negatif yang masih terus menghantui perekonomian China. Situasi ini telah meningkatkan harapan intervensi kebijakan yang menentukan ke depan. Para pengamat pasar saat ini mengantisipasi langkah selanjutnya dari Dewan Negara China dan pertemuan Politbiro pada Juli mendatang, di mana petinggi Partai Komunis China, PKC, akan meninjau kinerja ekonomi negara pada paruh pertama tahun ini. Biro Statistik Nasional China sebelumnya juga memperingatkan tentang tekanan yang meningkat dalam penyesuaian struktural domestik pada negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Sejumlah data ekonomi mulai dari produksi industri dan investasi aset tetap hingga penjualan retail dan perdagangan jauh dari ekspektasi, dan China terhuyung-huyung di ambang deflasi karena terhentinya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lalu apa yang akan terjadi jika pemulihan ekonomi China terhenti? Berikut pemaparannya, sebagaimana dihimpun dari CNBC International, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Suku bunga. Pada rilis data Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023, People's Bank of China, PBOC, memangkas suku bunga utama untuk pertama kalinya dalam 10 bulan, dengan pengurangan 10 basis poin untuk fasilitas pinjaman jangka menengah 1 tahun. Ini adalah penurunan suku bunga kedua Bank Sentral China dalam seminggu setelah menurunkan suku bunga pembelian kembali 7 hari pada Senin lalu. Banyak ekonom mengharapkan PBOC untuk memangkas suku bunga pinjamannya minggu depan. Ekonom menganggap kedua langkah minggu ini sebagian besar simbolis, tetapi mereka menggarisbawahi urgensi situasi saat ini. Data investasi yang lemah menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak mungkin berhenti pada pelonggaran moneter yang kita lihat minggu ini, tulis ekonom utama Oxford Economics Louis Sellow dalam sebuah catatan setelah rilis data China. Dia mengutip contoh seperti penurunan 7,2% dalam investasi properti kumulatif di China dalam 5 bulan pertama tahun ini, tingkat yang lebih cepat daripada penurunan 6,2% yang tercatat pada periode Januari-April. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sejauh ini investasi dipimpin oleh negara, hal itu tidak efektif dalam mendorong investasi swasta atau mengangkat sentimen bisnis secara keseluruhan, tambahnya. Oleh karena itu, kami terus mengharapkan pengumuman langkah-langkah pelonggaran sektor properti dalam beberapa minggu mendatang. Dan ini dapat memerlukan pelonggaran lebih lanjut dalam pembatasan pembelian rumah, dorongan kebijakan yang lebih agresif untuk perumahan umum, dan mendukung kondisi pendanaan pengembang properti, tulis Low. Konsumsi dan pekerjaan. Pengangguran di antara kaum muda berusia antara 16 dan 24 mencapai rekor tertinggi baru pada Mei sebesar 20,8%. Jumlah ini 4 kali tingkat pengangguran perkotaan untuk orang-orang dari segala usia sebesar 5,2%. Ekonom Goldman Sachs mengatakan bulan lalu bahwa membuat orang muda kembali bekerja akan memberikan pemulihan ekonomi China dorongan yang cukup besar, mengingat mereka menyumbang hampir 20% dari konsumsi di China. Penjualan retail, ukuran utama kepercayaan konsumen, naik 12,7% pada Mei, meleset dari ekspektasi konsensus untuk pertumbuhan 13,6% dan melambat dari 18,4% pada April sebelumnya.
Konsumsi masih merupakan variabel siklus akhir untuk China, yang bermuara pada perubahan siklus bisnis, kata Qiao dari Bank of America. Dengan kata lain, konsumen harus menunggu sampai mereka mendapatkan jaminan pekerjaan dan harapan pendapatan yang lebih baik, dan kemudian mereka akan merasa nyaman untuk membelanjakan lebih banyak. Sementara pengangguran kaum muda adalah masalah struktural, para ekonom mengatakan ada ruang untuk lebih banyak stimulus kebijakan untuk menyelesaikan masalah siklus dalam jangka pendek. Saat ini, jika Anda melihat inflasi IHK dan juga laba rugi di sektor korporasi serta pasar tenaga kerja, saya rasa tidak ada penjelasan lain tetapi secara siklis, kami memiliki celah output yang sangat besar, kata Qiao. Kesenjangan output mengacu pada perbedaan antara output aktual suatu perekonomian dan output potensialnya pada kapasitas penuh. Stimulus kebijakan dijamin dengan baik dan harus diluncurkan untuk keluar dari blus, untuk mendorong ekonomi kembali ke tingkat potensi jangka panjangnya, tuturnya.